Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang hadir, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya menyaksikan pesantren di mana-mana rame, di mana-mana pesantren luar biasa bludak. Lirboyo waktu saya di sana tahun 68 sampai 71, santrinya 2.500. Sekarang berapa? 43.000. Masya Allah, 43.000. Luar biasa Lirboyo itu. Peloso 20.000. Terus Sidogiri 15.000, Situbondo dan seterusnya. Pesantren ayah saya di Cirebon 5.000. Pesantren yang lain-lain bludak santrinya. Kenapa? Karena kita menghadapi tantangan yang sangat luar biasa fi hadzal asr, asrul mihan wal fitan, asrul inhirafat wasyak wan nifaq wasyiqaq. Era sekarang era penyimpangan moral, era keraguan-raguan terhadap kebenaran, era melepas dari kebenaran sangat mudah dengan kemajuan YouTube, Google dan seterusnya. YouTube manfaatnya besar. Panjenengan bisa melihat ceramahnya saya, ceramahnya Habib Lutfi, ceramahnya Gus Baha. Manfaat kan? Manfaat gitu. Tapi setelah ceramah saya film porno. Gimana? Ayo yang biasa lihat, ayo. Ngaku aja. Setelah ceramah saya iklan obat kuat. Gambarnya ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Gambarnya obat kuat sih nggak apa-apa, obat kuat kita beli juga nggak apa-apa. Tapi gambarnya itu yang haram dilihat. Kalau ada gambar zina kita melihat, di akhirat kita akan jadi saksi. Akan jadi saksi perbuatan tersebut. Na'udzubillah. Belum lagi provokasi radikalisme ada di YouTube. Negara Indonesia negara tauhid karena tidak berdasarkan Islam. NU yang mendukung Pancasila berarti ansar tauhid, pendukung tauhid. Ada di YouTube seperti itu. Ini kalau dibaca atau didengarkan oleh anak-anak yang masih kosong, langsung masuk akal, langsung diterima akalnya dengan dalil wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Indonesia tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Itu pemikiran sangat dangkal. Dikira yang namanya hukum Allah itu hanya hukum pidana, cambuk, had, hanya itu. Yang namanya membangun pendidikan juga menjalankan hukum Allah. Yang namanya mensejahterakan rakyat juga hukum Allah.
menegakkan keadilan hukum Allah, memberantas korupsi dan penyimpangan hukum Allah. Daripada namanya negara Islam tapi kehancuran moral di mana-mana, kerusakan moral di mana-mana, malu mengatasnamakan Islam. Alhamdulillah di Indonesia walaupun negara Pancasila, banyak sekali nilai-nilai agama Islam yang berkembang di Indonesia. Di kita ini walaupun negara Pancasila, bangun madrasah, bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, silahkan, gampang, silahkan. Ada aturan harus IMB, wah situ nanti di belakang, IMB di belakang. Baru aturannya harus ada IMB bangunan tuh. Tidak akan semudah ini di Timur Tengah. Di Saudi ada rakyat Saudi ingin bangun pesantren, tidak gampang. Sampai mencret gak akan keluar isinya itu. Di Mesir, di Suriah, tidak gampang bangun pesantren, harus ada izin yang resmi. Bangun madrasah harus ada izin yang formal. Tanpa izin gak boleh, ditangkap. Di kita ya Allah, negara Pancasila, pengajian, istighotsah, sholawatan, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, hal bihalal, tahun baru Hijriah, lancar betul? Pernah dilarang? Nah, itulah negeri kita. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana meningkatkan tafaqquh fid din, mendalami pemahaman agama. Ringkas cerita, dulu kita dijajah Belanda. Belanda melarang pribumi pinter, dilarang sekolah, jangan sampai pinter pribumi ini, terutama orang Islam. Terutama yang boleh sekolah orang Kristen, Cina boleh sekolah, yang orang Islam pribumi nggak boleh sekolah. Beda dengan Inggris. Inggris menjajah, mendidik bangsa yang dijajah, maka bekas jajahan Inggris pinter-pinter. Malaysia, Singapura, Mesir. Tapi kalau jajahan Belanda, Belanda tidak boleh penduduk pinter, dilarang sekolah. Nah, sudah berjalan lama. Tahun 1902, tahun berapa? 1902, Belanda berubah, pribumi boleh sekolah. Pribumi boleh sekolah, ayo sekolah. Nah, di sini menyikapinya ada dua. Muhammadiyah menerima ajakan itu, maka orang Muhammadiyah pada sekolah. Jasanya besar, peranannya besar Muhammadiyah itu. Apa? Menjaga agamanya orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda. Jadi orang Islam yang kerja di kantornya Belanda buat murtad, tidak murtad, kan dijaga oleh Muhammadiyah. Itu jasanya Muhammadiyah. Tapi tidak ada tafaqquh fid din, tidak ada pendalaman agama. NU, kiai-kiai yang nantinya akan jadi NU malah mengharamkan sekolah Belanda. Haram sekolah Belanda, haram nulis dari kiri, haram pakai celana pendek, haram pakai dasi, haram, wah haram tok isinya kiai-kiai itu. Karena benci dengan Belanda. Ayah saya itu tidak satu pun kata-kata Belanda tahu. Bahasa Belandanya makan, minum, gak tahu. Baru 300 tahun dijajah. Kenapa? Karena sangat bencinya dengan Belanda, non cooperation. Akhirnya para kiai mendirikan pesantren di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Para kiai tidak ke kota, melari ke kampung. Haram sekolah Belanda, tapi jasanya luar biasa, memperdalam, memperluas, meningkatkan pemahaman agama, menjaga ta'alimuddin Islami.
Kalau tidak ada pesantren, ilmu agama nggak ada, kosong. Coba sekarang dibandingkan anak sekolah di, misalkan tidak di pesantren, sekolah ibtidaiyah negeri, sanawiyah negeri, aliyah negeri, tanpa pesantren kosong, nggak dapat apa-apa itu. Maka pesantrenlah al-hisnul hasin, benteng yang kokoh dalam mempertahankan tafaqquh fid din, pemahaman agama yang mendalam. Paham tidak? Paham tidak? Nah, di pesantren satu ada manhajut ta'lim, metode pengajaran, transfer of knowledge. Kiai guru memberikan ilmunya kepada santri. Jadi sekolah juga ada, di sekolah juga ada begitu, agar santrinya pinter. Ada yang bilang apa di pesantren ada ilmu, sembarang. Apa di pesantren ada ilmu? Di pesantren ilmunya sudah nggak cocok dengan zaman sekarang, nggak relevan, nggak nyambung dengan zaman sekarang. Di pesantren ilmunya, kata siapa Bang Mas? Kalau saya bacakan kitab Fathul Mu'in dan kita pahami, coba nyambung nggak dengan zaman sekarang? Coba saya bacakan. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Coba saya terangkan, kira-kira kalau diamalkan, diimplementasikan oleh pemerintah sekarang masih cocok gak coba? Pasal ini menjelaskan jihad. Ini kitab kuning, kitab kuno, karangannya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Pasal ini menerangkan bab jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Apa jihad pertama? Ngebom? Bukan. Jihad pertama ada ngebom? Bukan. Jihad pertama adalah itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya ya Thalibin dikatakan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbatu wujudi syani'. Berjuang nomor 1, jihad nomor 1 adalah kiai berusaha, berupaya agar menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah, dengan iman yang didasari argumentasi, dalil, alasan-alasan, hujah-hujah, baik itu tekstual maupun rasional. Paham betul? Paham tidak? Ayo kiai ini berjuang agar masyarakat beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan dalil, bukan hanya ikut-ikutan, bukan, berdasarkan dalil nakliyah atau akliyah. Yang nakliyah misalkan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalil tauhid nakliyah, gak usah ditakwil, gak usah tafsir, sudah jelas. Allah satu, maha somad, maha tangguh. Semua butuh kepada Allah. Allah gak butuh kepada siapapun, tapi semua butuh pada Allah. Tidak punya ayah, tidak punya anak, tidak ada yang menyamai Allah. Itu dalil nakliyah. Ingin tahu dalil akliyah enggak? Dalil yang secara akal, ingin tahu enggak? Ingin tahu enggak? Dalil akliyah, Allah itu ada. Allah itu hakikatnya, sebenarnya kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Diadakan.
Kita ini diadakan, berarti nggak ada sebenarnya, diadakan oleh yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada, kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Nggak paham orang ya? Ayo, kita ini ada apa diadakan? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sedurunge lafal ono iku sono. Sedurunge lafal ono iku sono. Buktikan. Ada kata ganti pronoun domir. Ada 3. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai silahkan. Ana Said, saya Said. Ana Abdullah, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Zainab, ana Maryam. Kan gitu ya? Nanti mati semua. Mati enggak? Mati semua. Tinggal ana satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Bukan aku Hasan, bukan aku Abu Bakar, bukan aku Said, bukan. Aku siapa? Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham boten? Kalau udah mati semua orang ini, tinggal aku satu. Aku Allah. Maka yang sebenar-benar aku adalah Allah. Begitu pula anta, engkau. Silakan dipakai. Engkau Hasan, engkau Bakar, engkau Ahmad, engkau Abdullah. Mati semua. Engkau Zainab, engkau Maryam, engkau Tuti. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi engkau itu Tuhan. Bukan engkau Hasan, bukan engkau Khalid, bukan. Engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Tidak ada engkau Ahmad, engkau Abdullah, engkau Bakar, engkau Hasan. Sudah enggak ada. Tinggal engkau Allah. Begitu pula huwa, dia Ahmad, dia Abdullah, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Fatimah, dia Zainab, dia Maryam. Mati semua. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham boten? Jadi hakikatnya aku, engkau, dia adalah Allah. Kita menggunakan aku, engkau, dia, pinjam. Kita ini pinjam. Aku Said, aku Hasan, aku Ahmad. Minjam itu. Berapa tahun pinjamnya? Maunya berapa tahun pinjamnya maunya? Berapa tahun pinjamnya? 100. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah diambil. Kita menggunakan aku, engkau, dia sementara 70, 80, 90 tahun paling banyak. 100 dia udah paling banyak. Akan dicabut, akan diminta lagi oleh yang berhak, oleh mempunyai, yaitu Allah. Ya, ini namanya tauhid menggunakan dalil akli. Apa? Akli. Yang kedua, jihad adalah iqamatu syariatillah,
Ayo kita mengamalkan syarat Allah. Sholat 5 waktu, jihad. Adzan, jihad. Paham betul, paham betul. Puasa Ramadan, jihad. Zakat, jihad. Haji umrah bagi yang mampu, jihad. Baca Quran, jihad. Istighothah, selawatan, jihad. Walhasil amal-amal yang untuk memperkuat syariatillah termasuk jihad fi sabilillah. Monggo disiplin sholat 5 waktu, disiplin baca Quran, baca selawat, nggih ngoten nggih. Insyaallah menawi panjenengan rajin baca Quran selamat dari api neraka insyaallah. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Kalau kamu baca Quran karena takut neraka ladha, baca Quran karena takut dari neraka ladha, itu ente baca Quran artinya sedang memadamkan apinya neraka ladha. Atfa'tana ladha min wardi syabimi. Maka bahagialah orang yang baca Quran, dan saya katakan kepadanya, Anda telah memegang teguh dengan hablullah, dengan talinya Allah, dengan membaca Al-Quran. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at walam tadumi. Nabi Musa hebat, tongkatnya bisa jadi ular, bisa mukul laut jadi jalan tol, hebat betul. Masih ada? Masih ada? Nggak ada. Nabi Isa hebat, menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, bahkan menghidupkan orang mati, hebat betul. Masih ada? Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan, nggak kebakar, hebat, tapi sudah nggak ada. Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Qur'an, masih ada nggak? Ila yaumil qiyamah. Luar biasa Quran ini, ditiru sulit, ditandingi boten saged oleh siapapun. Bahasanya indah, temanya indah. Orang Arab, orang Mekah, orang musyrik sampai terheran-heran, ini Muhammad dari mana? Kok bisa cerita Nabi Adam dengan istrinya di sorga, lalu melakukan dosa besar, diusir dari sorga. Dari mana Muhammad? Gak pernah ngaji, gak pernah sekolah, buta huruf, gak pernah pergi ke luar negeri, melancong, gak pernah punya pengalaman. Bisa cerita Nabi Ibrahim dibakar, cerita Nabi Musa dengan Fir'aun seperti apa. Ini Muhammad dari mana ini? Dengan bahasanya indah, isinya juga luar biasa. Dari mana Muhammad belajarnya? Paham betul, paham betul? Maka orang yang diberi hidayah berbondong-bondong beriman ikut Nabi Muhammad, tapi yang tertutup hatinya tetap ingkar karena sombong, karena juhud, karena takabur, gengsi. Kalau ikut Muhammad gombal katanya, jadi orang kecil, gengsi, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal hatinya mengakui kebenaran, kehebatan Nabi Muhammad dengan Al-Quran itu. Al-Quran dulu ditulis tidak sempurna. Waktu zaman sahabat Utsman, Quran ditulis, tulisan Quran, tulisan Arabnya itu tidak ada titiknya, ba, ta, nun, ya, sama, gak ada titiknya, gak ada bedanya. Kalau nggak percaya, saya punya fotokopi Quran zaman sahabat Utsman, saya punya. Nggak bisa baca, saya nggak bisa baca, hanya untuk koleksi saja, saya simpan. Tabaruk al barokah.
Pertama kali ada titik digagas oleh seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa namanya? Tahun 62 Hijriah bikin titik, ba titik siji ngisor, ta titik duan dhuwur, ta titik 3 dhuwur, jim titik 1 tengah, hak non titik, kok titik 1 di atas, dan seterusnya. Baru baca Quran agak mudah. Sudah ada titik masih kesulitan. Orang-orang masuk Islam yang dari luar Arab masih kesulitan baca Quran. Sudah ada titik, maka ada seorang ulama besar namanya Imam Khalid bin Ahmad Al-Farahidi bikin syakal, fathah, dhammah, kasrah, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun, yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Makanya kalau baca Quran salah, jangankan dapat pahala, malah dapat laknat dari Quran tersebut. Ada Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah, membikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf mad, huruf halaq, digagas oleh Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Indah perkembangan Al-Quran. Sekarang sudah ada titik, sudah ada harokat, sudah ada tajwid. Monggo panjenengan rajin baca Quran, wis enak, gampang, wis gampang. Yang belum bisa belajar, walaupun sudah tua, belum bisa baca Quran, belajar. Jangan malu, jangan minder, jangan kecil hati. Insya Allah belajar Quran, insya Allah dibawa mati menjadi syafaat, mensyafati kita semuanya. Misalkan belum khatam, sudah meninggal, insya Allah belajar Quran yang belum khatam itu akan mensyafati kita semua. Bagus sekalian. Jihad yang kedua, jihad yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu, bila diserang, kalau negara Indonesia diserang, maka kita harus siap membela negara kita. Kalau agama Islam diserang, maka kita siap membela agama Islam. Kalau diserang, kalau tidak ya jangan ngebom, jangan. Masa lagi aman kayak gini ngebom? Coba di Afghanistan itu, negara Afghanistan 100% Muslim, satu orang saja tidak ada orang Kristen, non Muslim nggak ada, orang Hindu nggak ada, satu orang aja, 100% Muslim, 97% ahli sunnah wal jamaah, 3% Syiah, terdiri dari 7 suku. Jadi kita berapa suku? 400 lebih suku di Indonesia ini. Di Afghanistan hanya 7 suku. Sudah 40 tahun perang, saudara. Sesama Islam, sesama ahli sunnah, sesama warga negara Afghanistan. Bom di mana-mana, di jalan, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid. Lagi sholat Jumat dibom, mati 800. Lagi maulid Nabi dibom, mati 90. Tahun ini ku, ya Allah, ini agamanya Islam, mazhabnya Ahlussunnah Jamaah kabeh semuanya, tapi akhlaknya morat-marit, pemahaman Islamnya salah, sehingga sampai sekarang udah 40 tahun saling perang, saling membunuh, ngebom seenaknya tanpa ada sebab apapun. Inilah gambaran negara Afghanistan. Belum Suriah. Di Suriah ada macam-macam perang, saudara, terus. Belum Libya, Yaman, Somali, Sudan, sesama Islam. Alhamdulillah di Indonesia, walaupun pilpres kemarin agak panas betul. Walaupun pilpres kemarin panas, 01, 02, 03, nek wis bar yo bar, ngoten nggih. Itu namanya
berbangsa dengan baik, sadar dalam memelihara kesatuan persatuan bangsa ini. Alhamdulillah. Ada bom ledak nggak ketika pilpres kemarin? Nggak ada. Coba di Pakistan, setiap pemilu pasti ada bom. Yang mati 10-20 pasti. Pakistan, negara Islam, pasti ada bom. Di kita alhamdulillah, ya paling-paling panas lah. Paling-paling panas-panas dikit, selesai. Itulah bangsa Indonesia yang beradab, yang berperadaban, berbudaya, berakhlakul karimah. Oleh karena itu harus bersih dari teroris. Ada teroris nggak di sini? Ada teroris nggak? Harus bersih dari teroris. Harus bersih dari Wahabi. Bersih nggak di sini? Ada Wahabi nggak? Ada ya? Wah. Tidak boleh ada Wahabi, tidak boleh ada HTI, tidak boleh ada Al-Qaeda, tidak boleh ada Jamaah Takfir wal Hijrah, tidak boleh ada teroris, radikalisme, terorisme, gitu ya Pak Nadir Syah. Jangan sampai di sini ada radikal, teroris, jangan sampai. Semuanya keluar Afghanistan itu. Yang teroris yang ngebom itu Amrozi, Ali Wufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra, alumni Afghanistan semuanya. Umar Patek dari Pemalang, Dulmatin dari Batang, tukang ngebom itu semuanya keluaran Afghanistan. Oleh karena itu kita fatwa dikatakan kita wajib perang kalau lagi diserang. Kalau enggak boleh. Kita ujung-ujung ngebom gereja, ngebom apa punya orang Hindu apa? Wihara ya. Wihara nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Quran ini. Kamu jangan mencaci maki, menghina orang yang tidak menyembah Allah. Tidak boleh mencaci maki, menghina, meremehkan, merendahkan non muslim yang tidak sama agama dengan kita. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat, setiap pemeluk agama, setiap suku punya kebanggaan masing-masing. Kita bangga dengan masjid, dengan Nabi Muhammad, dengan Quran. Mereka bangga dengan gereja. Mereka yang ini bangga dengan wihara, yang ini bangga dengan pagoda. Masing-masing punya kebanggaan, harus kita saling menghormati. Quran ini pesan Quran. Maka tidak benar kalau ada orang ceramah mencaci maki agama lain, gak benar itu. Nabi Muhammad tidak pernah mencaci maki agama lain, tidak pernah. Kalau betul-betul kita paham Islam, kita dakwahkan Islam itu dengan santun, bil hikmah, wal mau'izah hasanah, wal mujadalah al husna billati hi ahsan. Kalau kita benar paham agama Islam, kita dakwahkan Islam ini dengan ramah, santun, bijak, penuh dengan kebijakan dan wisdom. Itulah dakwah Islam. Seperti dakwanya para wali songo. Ya Allah, luar biasa itu. Ada orang sesajen, wali lewat, apa ini? Sesajen, Kiai. Untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, tuyul, supaya lari dari rumah saya. Gendruwo, supaya lari dari rumah saya. Kata kiainya, kamu kan agak kaya, mapan lah. Potong kambing satu, masak beras 20 kilo, supaya dedemitnya larinya jauh. Nurut dia, nurut. Jadi 40 piring nasi, 40 mangkok gulai. Sudah Kiai, sudah siap 40 piring, 40 gulai. Ditaruh di pojok mana ini? Ditaruh di pintu gua mana? Ditaruh di bawah pohon mana? Kiainya jawab, bukan ditaruh di pojok, tapi dimakan. Dimakan oleh tetangga, teman, terutama fakir miskin terutama. Sebelum makan berdoa dulu, minta pada Tuhan agar kamu selamat, istrimu selamat, anakmu selamat, hidupmu selamat,
matimu selamat, maka namanya bukan sesajen tapi selamatan. Tuh caranya berantas sesajen seperti itu Kiai itu. Ya Allah. Ada lagi kata-kata ingsun. Ingsun dulu zaman Hindu tidak boleh dipakai orang kecil. Ingsun itu raja, ingsun. Kalau rakyat biasa kaulo alit, budak kecil, jongos kecil. Kalau mencium tangan raja bukan tangannya, kalau mencium raja bukan tangannya, dengkul. Sampai sekarang di kerajaan Jogja masih begitu. Kiai ngajarin usolli fardhu dhuhri, niat sholat sopo ingsun, nawaitul wudu'a, niat wudu sopo ingsun. Orang Jawa kaget, seumur-umur boleh ngomong ingsun kalau masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam sampai kiamat kurang rong dino gak bisa ngomong ingsun. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam karena pengen ngomong ingsun. Iya betul, betul. Hanya karena ingin ngomong ingsun masuk Islam. Luar biasa. Itu para kiai dalam dakwanya yang sangat bijak, bil hikmah namanya. Masuk musola, masuk masjid, kakinya harus bersih. Kalau zaman sekarang ada tulisan lepas sandal, copot sepatu, batas suci. Kalau zaman dulu gak begitu. Di depannya pintu masuk ada air. Masih betul betul begini. Musola yang ada air di depan masih ada nggak? Nggak ada sudah ya. Itu zaman dulu itu. Artinya apa? Orang masuk musola, masuk masjid, mau tidak mau kakinya nyemplung air. Itu kebijakan dakwahnya para wali, para ulama zaman dulu. Gak seperti sekarang pidato mencaci maki. Bahkan ada di Jakarta khutbah Jumat mencaci maki. Itu menurut Fathul Mu'in nggak sah itu. Khutbah Jumat mencaci maki nggak sah itu. Bapak Ibu sekalian, nah yang nomor 4 jihad adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim, memberi perlindungan kepada warga masyarakat muslim atau non muslim, yang penting maksum, baik, bukan pencuri, bukan pembunuh, bukan bos judi, bukan bos narkoba, bukan pejabat yang korupsi, bukan. Semua warga masyarakat yang baik-baik bil it'ami, harus cukup pangan. Pemerintah harus menyediakan pangan yang cukup untuk seluruh warga masyarakat muslim atau non muslim. Paham betul? Kalau ada orang mati karena tidak makan kelaparan, dosa semua kita ini. Ada orang mati karena nggak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 bupati yang dosa, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 4 Pak Dandim, nomor 14 ketua NU. 14 semua dosa, semua. Kalau ada sampai orang mati karena tidak makan, ini kata Fathul Mu'in, mari masyarakat harus semuanya makan semua, nggak boleh ada kelaparan. Ngoten nggih? Harus makan semuanya. Dan makannya bagus. Ojo semayi, ngerti boleh semayi. Ampas kelapa dulu, ampas kelapa masih diolah namanya semayi. Jangan itu. Nggak baik. Apalagi nasi bau, nasi basi digoreng. Nggak baik itu, nggak baik. Saya juga seneng nasi goreng, tapi nasi yang baru, bukan nasi yang sudah basi, bukan. Nasi yang basi buang untuk ayam. Sebenarnya untuk ayam pun jelek sebenarnya. Jangan sampai dimakan anak sampean. Ayo jaga makan yang baik. Pagi sarapan susu, jahe, telur, madu pagi-pagi. Nanti siang nasi putih dengan ikan satu, ikan emas dan lalap banyak apa terserah, sayuran. Malamnya nasi putih dan paha ayam satu. Insya Allah anak cerdas nih ngoten. Ojo ampas kelapa, ya Allah. Coba
walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah, kekayaan alam ini saya berikan kepada hamba-hambaku yang soleh. Panjenengan nih, panjenengan harus menikmati kekayaan nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, emas, berlian, minyak, gas, uranium, untuk kita semua yang soleh-soleh. Sebenarnya di Indonesia semua ada itu. Tidak pantas ada orang Indonesia miskin sebenarnya, karena kita alamnya kaya. Tapi kenapa? Karena di sini belum ada pemerataan. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bunyinya kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Panjenengan sudah sejahtera belum? Belum. Sudah mapan kaya belum? Salah sopo. Al-Quran mengatakan deh, Al-Quran mengatakan, bukan saya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Apa artinya? Jangan sampai sampean mati meninggalkan anak cucu ahli waris yang melarat. Ayo usahakan kita mati, anak kita yang kita tinggal sejahtera. Artinya apa? Artinya kita harus kaya. Paham boten? Kita harus kaya, itu wajib, perintah Allah. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Ayo bunyi bareng, bunyi bareng. Saya harus kaya, ayo. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib, melarat itu dosa. Karena perintah Allah harus kaya. Bangun masjid pakai duit, bangun pesantren pakai uang, bangun madrasah pakai, nglakoni rukun Islam. Rukun Islam ini penting kan? Rukun Islam. Lunga haji umroh kudu karo, mondoke anak karo. Ya Allah. Ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani teng Baghdad kudu karo. Ziarah Syekh Tijani di Maroko kudu karo. Ziarah Imam Syafi'i di Mesir kudu karo. Ziarah Ibnu Arabi teng Suriah kudu karo. Harus kaya kita ini. Melarat dosa. Paham betul? Ada orang dua sama-sama ahli sembahyang, ahli baca Quran, ahli istighosah, ahli Senin Kemis poso, tapi yang satu kaya, satu melarat. Yang kaya umroh tiap bulan, yang kaya ziarah kemana-mana, ke Irak, ke Suriah, ke Maroko, ke Mesir, ziarah wali-wali. Sing melarat, jadi yang kaya bangun masjid, bangun madrasah, bangun pesantren, bantu pesantren. Yang melarat, yang kaya bisa nolong fakir miskin, membantu fakir miskin, sing anak yatim dibantu, yang tidak punya bekal dibantu supaya sekolahnya selesai. Yang melarat, nah, maka al mu'minul qawi khairum minal mu'min dhaif. Orang mukmin yang kaya, yang kuat, lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, kaya bu, kaya pak. Pernah sedekah sedekah gandum diangkut 700 onta. Entah berapa karung itu. Gandum diangkut 700 onta disedekahkan. Berarti orang kaya itu. Panjenengan pernah sedekah 700 apa? 700 apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang kaya. Suatu ketika beliau berangkat dari Baghdad, kan orang Baghdad, orang Irak dia dulu. Pergi ke Mesir, ziarah
datang kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Syekh Abdul Qadir Jilani ziarah, sampai di sana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustot, Kairo Mesir, melarat orang di rumah tingkleler betul nggak ada griot. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali kaya loman. Panjenengan wali duduk, kaya tidak, loman boten. Wah, negatif semua ini, negatif semua berarti nggak ada plusnya ini. Ya kalau bukan wali ya kaya lah, nggak apa-apa. Kaya tidak, wali bukan. Syekh Abil Hasan Asyadili, sehingga ada Hizb Nasr, ada Hizb Bahar, kaya, pembantunya 16, keretanya ditarik 2 kuda. Ya kalau sekarang Alphard, BMW, bukan Luxio, Glenmark, bukan. Pakaiannya, jasnya itu dibikin dari wol dormil semeter 12 juta. Baju dalamnya pirkardin itu 7 juta. Ikat pinggangnya Beli 7 juta. Sepatunya Hermes 20 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Minyak wanginya Bonain 5 juta. Tasnya apa? Gucci 75 juta. Lah panjenengan Masya Allah, sandale lili, sarung ngecap gajah duduk, ronggulan jerung dikumbah, kopiai hitam campur coklat. Tasnya itu tasnya itu paling warat tas itu Ecolak, Delsi, Samsonite itu 2,5 juta lah, mendingan tuh. Bos panjenengan tas saya ku ana tulisannya Musyawarah Majelis Ulama. Lengawanginnya misik, aduh ya Allah, dimangus oleh 10 gram. Musolahe jedingnya bocor, ciduknya bolong, kelasnya sobek, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, alah insyaallah, ambunnya petek. Jangan sampai ada loh, saya ngomongnya jangan sampai ada enggak? Ada. Ya Allah, kiai harus kaya, kiai harus. Nah, ada orang tanya pada Syekh Abil Hasan Syadili, Syekh, antum itu wali, panjenengan wali, bahkan wali kutub sekawan nggih. Syekh Jilani, Abil Syadili, Ahmad Badawi, dan Hasan Ar-Rifai. Panjenengan wali kutub, lah kok mentereng keren penampilannya. Jawabnya, nak, libasi yakul, pakaianku yang bagus ini iso ngomong, bisa ngomong, pakaian piye ngomongnya, ana ghani fala tarhamuni, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai yang nyemprul, yang tadi itu saya gambar yang nyemprul tadi, pakaiannya nyemprul, itu pakaian iso ngomong, ya Yuhannas ana fakir farhamuni, saya kiai melarat, ya dibantulah. Masya Allah. Makanya kiai harus keren, minimal BAS mungkin Bu. Harus keren. Siap nih, siap enggak? termasuk jihad. Wal iksai pakaian harus keren. Coba agama Islam perintah sholat pakaiannya suci, itu artinya apa?
Artinya harus pakainya banyak. Nggak mungkin kalau sarung satu, baju satu itu suci, nggak mungkin. Ke pasar, ke comberan, ke WC, sholat, itu ya najis. Sarung 7 minimal, baju 7, kaos dalam 7, celana dalam 7, kopiah 7. Ya Allah, ke pasar sendiri, ke masjid sendiri, ke sawah sendiri, ke WC sendiri. Paham betul, paham betul? Makanya agama Islam memerintahkan kita sholat harus suci bersih. Kanjeng Nabi melarang orang yang habis makan bawang sholat berjamaah. Yang habis makan bawang jangan sholat berjamaah ke masjid. Itu artinya apa? Kanjeng Nabi menjaga agar masjid harum, agar masjid harum. Kanjeng Nabi buatin sumur pete. Kalau tahu barangkali melarang orang makan pete itu. Jadi di Arab nggak ada pete, bawang ada bawang. Sekarang pun orang habis makan pete jangan masuk masjid. Menjaga keharumannya masjid. Sholat Jumat harus bersih, baunya harum, pakaiannya bersih. Ya Allah, suasana masjid juga harum. Jangan, aduh, insya Allah kita kelihatan sekali di'af, kita kelihatan sekali mustad'afin, orang lemah, orang miskin. Jangan. Kita harus menampakkan kita ini gagah. Ngoten nggih? Wal iskani, dan tempat tinggal rumah. Termasuk jihad adalah harus punya rumah, muslim atau non muslim. Masih ada yang nggak punya rumah? Masih ada? Yang nggak punya rumah masih ada? Wah, bupati dosa itu. Enggak, ayo bagaimana cara diupayakan supaya semua punya rumah? Apa dengan nyicil, apa dengan utang, yang penting punya rumah. Diupayakan bersama-sama, dipikirkan dengan utang, nyicil. Ayo, walaupun rumah itu sederhana, harus punya rumah. Rumah tempat istiqomah. Tempatnya apa? Istiqomah. Tempat zikir, tahajud, baca Quran dalam rumah yang nyaman, yang enak. Rumahnya istiqomah. Penting rumah itu. Jangan tidak penting. Bagi yang tidak punya rumah, monggo kita bareng-bareng memikirkan gimana caranya mereka punya rumah. Ayo, dengan diutangi, pembayar nyicil, tapi ya gimana? Monggo bareng-bareng mendirikan perumahan, jihad fi sabilillah. Wa tamanid dawai, dan harga obat-obatan BPJS harus murah obat. Wa tamrid, dan biaya inap di rumah sakit, biaya operasi, periksa dokter harus terjangkau oleh masyarakat. Ini jihad fisabilillah menurut kitab Fathul Mu'in. Kalau diamalkan masih cocok betul, relevan betul. Kata orang nggak ngerti kitab di pesantren nggak relevan. Kata siapa? Ini saya baca tuh, relevan sekali. Namanya manhajut ta'lim. Yang kedua di pesantren ada manhajut tadris. Apa? Ilmunya diamalkan. Kiainya perintah, santri puasa Senin Kemis ya, kiainya puasa. Santri hormat dengan tamu ya, hormat dengan tetangga, hormat dengan fakir miskin. Kiainya memberi contoh seperti itu. Santri yang adil, yang baik, kiainya juga berbuat seperti itu. Ojo apa? Apa ngerasani, menggunjing, ojo adu domba, ojo hasud, ojo dengki santri ya. Kiainya beri contoh seperti itu. Sholat berjamaah disiplin, 5 waktu harus berjamaah. Kiainya juga sergap berjamaah. Paham tidak? Namanya manhajut tadris. Beda dengan sekolah. Kalau di sekolah guru ngajarin kebaikan, tapi dia setelah ngajar pulang sudah. Terserah murid mau baik apa enggak. Kalau kiai tidak, 24 jam ditiru oleh santrinya. Yang ketiga, manhajut ta'dib, diberi pelajaran disiplin, rendah hati, ya, diajari hormat orang tua, hormat kiai, hormat guru,
Santri diajari tawadhu, jangan takabur, diajari ikhlas, jangan riya, jangan sum'ah, diajari munjiat, sabar, tawakal, ridho, syukur. Jangan sampai santri menjadi orang yang sombong, angas, ya, sombong, takabur, hasud, dengki, adawa, permusuhan, bagdo, kebencian. Insya Allah alumninya nanti keluar pesantren ini walaupun jadi jenderal, jadi konglomerat, jadi orang besar, tetap berakhlakul karim. Insya Allah saya jamin hanya pesantren yang mendidik murid seperti ini. Di luar pesantren nggak ada ini. Diajarkan takdib, beradab, duduk kakinya jangan cengkreng di depan orang tua, jangan di depan orang tua harus bungkuk, jangan petang-peteng-teng. Coba itu ajaran pesantren. Masya Allah, manhajut takdib. Yang terakhir manhajut tarbiyah. Apa manhajut? Apa tarbiyah itu? Membentuk ruhani yang sehat. Tarbiyah ruhaniyah, membentuk spiritual yang kuat, yang sehat, yang waras. Ini yang paling sulit. Ngomongnya gampang tapi yang paling sulit ini bagaimana agar santri diberi hikmah, wisdom, diberi pencerahan, diberi illumination, bukan hanya ilmu, bukan hanya akhlak, bukan hanya mengamalkan ilmunya, tapi hatinya mendapatkan cahaya dari Allah, hati yang mendapatkan direct illumination, nur mubashir yakdibullah ala qalbi man yasha. Itu namanya hikmah namanya. Tidak ada di pelajaran, tidak ada di buku, tidak ada di bangku, tapi nurun mubashir, cahaya langsung dari Allah. Contohnya gampang yang saya contohkan, Gus Dur saja, Gus Dur lah contohnya. Gus Dur baru dioperasi saraf, sarafnya masih ya pemulihan, belum sembuh betul. Di kamar itu ada saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Cakrawardaya Menteri Koperasi waktu itu, Haji Wisnu Ketua Golkar Jawa Tengah waktu itu. Gus Dur lagi istirahat, tiba-tiba duduk, mengko aku jadi presiden. Kita orang lima nih kaget, ini Gus Dur udah konslet ini, Gus Dur udah konslet, nggak waras ini. Coba, tapi betul jadi presiden. Dari mana itu? Dari buku, dari kitab, dari guru itu? Bukan. Nurun mubashir yakzibullah ala qalbi man yasha. Paham betul? Setelah tidak jadi presiden, pagi-pagi olahraga jalan-jalan, mampir ke rumah saya, minta air putih, minta roti tawar. Saya buka AC, tidur nyenyak ngorok. 20 menit bangun dari tidur, Kang Said mongko samenek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, waktu Muktamar Makassar umur saya 56 waktu Muktamar Makassar. Dari siapa itu? Sing ngasih tahu Gus Dur siapa? Gurunya, kiainya, kitab, buku gitu? Enggak. Suatu ketika seminar di Pustaka Nasional, Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenang jasa Jenderal Simatupang, judulnya itu. Narasumbernya dua Katolik, karena Simatupang orang Katolik, Romo Mujistrisno dan Yakub Utomo yang punya Kompas itu. Yang dua Muslim, yaitu Gus Dur dengan Pak Rudini, mantan Menteri Dalam Negeri itu, Jenderal Rudini. Nah, Gus Dur datangnya terlambat, duduk di bawah, nggak langsung ke panggung, tidur ngorok, kemeringet. Pas giliran Gus Dur, saya yang bangunkan, saya, Gus panjenengan Gus, saya tuntun naik ke atas. Omongannya orang tiga itu
dikomentari semua. Yang tidak tadi bicara orang tiga itu, Pak Rudini, Yakubu Tomo, Romo Muji, dikomentari semua. Padahal dia tidur ngorok. Dari mana itu? Ayo, dari mana itu? Itu namanya wisdom, nurun mubashir yaktubul ala qalbi man yasha. Sayyidina Umar suatu ketika dapat surat dari gubernur Mesir, ya Khalifah Amirul Mukminin, sungai Nil, sungai di Mesir, satu-satu sungai sedang surut, airnya nggak datang, nggak mengalir. Dulu sebelum agama Islam, kalau sungai Nil tidak mengeluarkan air, berarti tanda-tanda minta tumbal. Tumbalnya gadis cantik, diberi pakaian emas lengkap, gelang, kalung, anting-anting, kaki pun dikasih gelang emas, dilempar ke sungai, airnya datang, gadis itu ditelan oleh air. Sekarang bagaimana? Ini wonten sejarah ini, wonten karangan kuno, wonten sejarah ada ini. Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kepada saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, kami membutuhkan airmu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin gadis cantik, tidak usah ngalir, saya gak butuh kamu. Dibawa ke Mesir ya, dilempar ke sungai, dibawa, dilempar ke sungai, mengalir sekaligus sampai saiki nggak pernah surut airnya, berkat suratnya Sayyidina Umar. Paham boten? Niku namanya orang yang punya hikmah, nur mubashir yaktubullah ala qalbi man yasha. Kita pun di Indonesia ini menjadi umat Islam berkat hikmahnya para wali Songo. Hanya 50 tahun, dari tahun 1450 sampai 1500 sudah berdiri negara Islam. Bubarlah negara Sriwijaya di Sumatera Selatan, bubarlah negara Pajajaran di Jawa Barat, bubarlah Majapahit, tanpa diperangin, tanpa dengan kekerasan, tanpa bom, tanpa mengalirkan darah, bil hikmah. Paham boten? Oleh karena itu pesantren memiliki 4 manhaj: manhaj ta'lim, manhaj tadris, manhaj ta'dib, manhaj tarbiyah. Paham boten? Dari Boyo telah mengeluarkan alumni Mbah Mun, Gusmus, Pak Tehol Bisri, ayah saya juga dari Boyo, paman-paman saya juga dari Boyo. Alhamdulillah. Cekap semantan mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil farij bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunal ghaib wa husnul khatimah istasqal ghamam biwajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun khasirin. Allahumma a'inna ala dinina, Allahumma a'inna ala din bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wal amal bil taufiq wa ala dzalika kullih bi lutfika ya Allah al munhi ila ridha wal raji ila jannatik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Lakal hamdu wa kal mushtaka wa antal musta'an wa bikal musta'ud wa minkal faraj wa likat syukra wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nashkuru dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'ala an-nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'di tahajjamunana am ila adamul umurana illam yakun bighadabun alaina fala nubali wa yara anna 'afiyatika hiya awsa'u lana na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat adh-dhulumat wa asal 'ali amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum min al-hani wal fitan wa taj'alna wa lahum farjan wa makhraja inna nas'aluka bi maq'idina 'azmin al-'arshik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa manzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati allati la yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atna bil khair wal yatarattaf ala sya'ran nabikum ahada rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Cekap semanten mawon syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.